Perkenalkan, nama saya Novita Inabili dengan NRP 190-12-40-36 dan teman-teman saya. Saya Dona Martina Kalinda Silva, NRP 1901-24-051. Saya Julia Nugraha dengan NRP 1901-24-001. Saya Yosi Arlian Ditana Pitupulo dengan NRP 190-124-078. Saya Miratuna Silva Syifa dengan NRP 190-124-072. Selamat menyaksikan. Otot gastrocnemius merupakan otot besar pada tungkai atau biasa disebut dengan betis yang menghubungkan antara sendi lutut dengan engkel pada bagian posterior. Secara anatomis, otot gastrocnemius terbagi menjadi bagian medial dan lateral. Otot gastrocnemius bagian medial lebih besar serta letaknya lebih distal. Bagian atas otot gastrocnemius lateral melekat pada condylus lateralis dari femur, dan otot gastrocnemius bagian medial melekat pada condylus medialis dari femur. Percabangan otot gastrocnemius bagian medial dan lateral akan bertemu dan semakin mengecil menjadi tendon calcaneus atau tendon Achilles yang melekat pada posterior tulang calcaneus bagian tengah. Kerja otot ini yaitu sebagai penggerak utama gerakan plantar kaki dan fleksi sendi lutut. Origo otot gastrocnemius bagian medial berada pada medial epicondylus dari femur dan insersionya pada bagian posterior tulang calcaneus. Dan origo otot gastrocnemius bagian lateral berada pada lateral epicondylus femur dan insersio pada bagian posterior tulang calcaneus. Saat berjalan, otot quadriceps dan gastrocnemius aktif, terutama pada fase pertama tumpuan kaki dan fase ayunan. Saat berjalan, otot gastrocnemius berfungsi untuk menghentikan translasi tiba ke depan, sementara quadriceps memperpanjang lutut. Dalam berjalan, otot soleus adalah otot yang paling banyak melakukan intervensi pada fleksi plantar kaki. Inervasi otot gastrocnemius. Syaraf tibialis adalah struktur syaraf untuk otot gastrocnemius. Syaraf tibialis muncul dari batang syaraf skiatik di atas fossa poplitea dan turun ke fossa poplitea di antara dua kepala gastrocnemius di bagian anterior otot soleus sekitar 15 cm di atas pergelangan kaki dan berjalan ke arah medial, tepatnya ke arah tendon calcaneus. Syaraf ini menginervasi beberapa kompartemen posterior, baik yang superficial dan profundus, seperti musculus plantaris, musculus gastrocnemius, musculus soleus, musculus tibialis posterior, musculus flexor digitorum longus, dan musculus flexor hallucis longus. Musculus procerus adalah otot wajah yang memiliki peran penting dalam ekspresi wajah, khususnya dalam gerakan menarik turun kulit dahi dan alis. Otot ini terletak di bagian tengah dahi, tepat di atas pangkal hidung. Mekanisme gerakan musculus procerus. Ketika musculus procerus berkontraksi, ia menarik kulit di antara alis ke bawah. Hal ini menyebabkan terbentuknya kerutan vertikal di antara alis, yang menyebabkan ciri khas ekspresi merenung atau marah. Gerakan ini juga dapat sedikit mengangkat ujung hidung. Untuk mekanisme inervasi, ketika kita ingin mengerutkan dahi, otak mengirimkan sinyal listrik melalui saraf kranial 6. Sinyal listrik ini kemudian menjalar melalui cabang-cabang saraf wajah menuju otot procerus. Saat sinyal mencapai otot procerus, otot ini akan berkontraksi dan menarik kulit di atasnya, menghasilkan ekspresi yang khas. Origo musculus procerus terdapat pada bagian tulang rawan lateral hidung, sedangkan insersio musculus procerus terdapat pada kulit antara alis mata. Ketika otot procerus berkontraksi, ia menarik kulit di antara alis ke bawah, menciptakan kerutan vertikal di antara alis. Gerakan ini seringkali dikaitkan dengan ekspresi mengerutkan kening. Fleksi pada siku adalah gerakan di mana sudut antara lengan atas atau humerus dan lengan bawah atau radius dan ulna mengecil, sehingga lengan bawah mendekati lengan atas. Gerakan ini dilakukan dalam berbagai aktivitas sehari-hari seperti mengangkat benda, membawa barang, atau bahkan saat membawa makanan ke mulut. Fleksi siku terutama melibatkan otot bicep brachii yang merupakan otot besar di bagian depan lengan atas. Ketika otot ini berkontraksi, ia menarik tulang radius ke arah humerus sehingga lengan bawah tertarik ke atas. Origo dan insersio dari otot yang terlibat, yaitu bicep brachii. Bicep brachii adalah otot besar dengan dua kepala atau dua origo yang terletak di bagian depan lengan atas.
Dua kepala ini memiliki fungsi yang serupa tetapi memiliki titik origo yang berbeda. Caput longum. Origo, kepala panjang bisap brachii berasal dari tuberculum supraglenoid scapula, yaitu tonjolan di bagian atas rongga glenoid pada tulang belikat. Caput longum melewati sendi bahu dan melalui alur intertubercular humerus. Insersio. Kedua kepala bisap menyatu pada bagian distal dan berinsersi pada tuberositas radius, yaitu tonjolan tulang di bagian atas radius, dan juga pada aponeurosis bisap yang membantu dalam distribusi gaya pada lengan bawah. Caput brevis. Origo, kepala pendek bisap brachii berasal dari processus coracoideus scapula. Dan insersio, sama seperti kepala panjang, kepala pendek juga berinsersi pada tuberositas radius. Selain menarik radius, aponeurosis bisa berperan dalam membantu fascia antebrachii, yang memungkinkan gerakan fleksi dan stabilisasi yang lebih efisien. Sekian dari kami. Terima kasih.